Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang Windows Form ya. Windows Form ini kalau kita perhatikan di aplikasi yang sudah pernah kita buat sebelumnya, ini ada toolbox ya. Toolbox ini sebenarnya semuanya adalah kelas ya. Kelas-kelas ini dibuat oleh tim Microsoft atau tim Visual Studio-nya, di mana kita untuk menggunakannya tinggal tarik saja atau tinggal drag and drop saja. Misalnya saya butuh button, klik kemudian pindahkan ke sini. Nah, kalau kita lihat di kode kita ini, kita udah menggunakan beberapa toolbox. Ada komponen button, ada data grid ya. Nah, ini sebenarnya pada saat kita tarik dia ke form ini, itu sebenarnya ada kode untuk membuat objeknya, sama kayak kode yang sudah pernah kita buat juga. Kita bisa lihat kode itu di sini dia, di form designer ini, form 1 designer. Nah, ini kelihatan dia. Oke. Nah, ini nih, dia buat dulu auto implemented property. Oh, sorry, ini bukan auto implemented property ya, ini variabel biasa, field biasa, nama-nama labelnya. Nah, ini kelasnya atau tipe datanya. Nah, di mana dia buat objek kan harus ada new ya. Nah, kalau kita lihat tuh di sini dia, di initialize komponen ini. Label 1 new form label gitu. Ini namespace saja ya, lokasi folder ini. Ya, jadi disinilah proses dia untuk membuat objek. Kemudian objek-objek ini kan dia punya properti. Propertinya tuh lokasi misalnya. Lokasi label 1 nih berada di mana sih di form itu misalnya. Ada teksnya juga diisi dengan apa misalnya. Kalau misalnya saya ubah di sini lokasinya, misalnya ini saya tarik sedikit, maka ini otomatis berubah juga file ini. Berarti lokasi ini akan berubah juga koordinatnya. Ini koordinatnya XY ya. Seperti itu. Nah, jadi tiap kali kita akan pindahkan objek ke sini, maka di form designer akan muncul button 2. Kita lihat, mesti dia ada objek namanya button 2. Ada proses new juga pastinya untuk button 2 ya. Oke, jadi itu di generate ya, bukan kita buat sendiri. Kita tinggal tarik-tarik saja dan membuat logika program. Nah, ini berarti kita sudah menggunakan pemrograman berorientasi objek ya, menggunakan kelas dan objek yang dibuat oleh timnya Microsoft. Oke, kita akan latihan lagi. Oh iya, satu lagi, kan kita bisa ngubah-ngubah nih. Misalnya saya mau mengubah warna dari button, saya tinggal klik button, kemudian di propertinya, ini ada properti, ada event. Nah, kita ke properti, ini tinggal cari saja, ada background color, ya tinggal modif-modif saja. Fontnya juga bisa kita ganti-ganti. Ini silakan bereksperimen sendiri ya. Bahkan formnya sendiri itu bisa kita set dia jadi ukurannya, misalnya size-nya tuh ada mana ya, saya lupa. Ada maksimum apa misalnya. Bentar. Maximize size ini dia. Oke. Ada, oh dia tidak bisa di sini ya. Ini kalau ini kita mau set ukuran manual ya. Ada kodenya dia, Windows State. Oh, ini dia, sorry. Ada Windows State nih. Windows State-nya bisa maximize. Jadi kalau misalnya saya jalankan, nanti dia muncul dengan ukuran sorry, ini salah. Saya masuk dulu nih. Tadi saya ada coba-coba. Ini berarti form 1. Oke, nanti ini kita bahas nih. Jadi kalau dijalankan tuh nanti dia menuju ke ukuran yang full ya. Nah, ini dia nih. Langsung otomatis full, dia memenuhi ukuran layar gini. Oke. Berikutnya itu kita akan latihan menggunakan atau membuat form login ya. Kita akan latihan membuat form login. Nah, untuk membuat form login di sini berarti kita butuh buat form baru ya. Untuk form kita yang sekarang ini kita kasih nama dulu biar jelas. Di name-nya kita kasih namanya form list penjualan. Oke, simpan. Kemudian kita akan buat form baru di sini. Tinggal klik kanan, kemudian add, kemudian Windows Form. Oke, kita kasih nama form login. Oke, ini sudah jadi. Kemudian tinggal kita desain seperti ini bentuknya.
Nah, kalau kita lihat di tampilan ini, sebenarnya dari objek-objek yang digunakan tuh ada objek yang kita tidak perlu tahu namanya. Contohnya label ini. Ini kan cuma pemanis aplikasi saja ya. Kita tidak perlu tahu namanya. Tapi kalau text box ini dan button tuh kita perlu tahu karena kita mau ngambil nilainya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kita butuh label. Oke. Kemudian kita butuh button, kita juga butuh text box. Oke. Nah, ini tinggal isi desain aja ya, sesuaikan saja desainnya mau kayak mana tuh bebas. Teksnya kita isi dengan username, kemudian kita copy, pastekan. Ini kita isi dengan password. Ini kita isi dengan tombol login. Nah, sekarang kita atur nih namanya. Untuk yang text box pertama ini namanya adalah txt username, txt user aja. Kemudian untuk yang bagian password namanya adalah txt password. Txt password. Oke. Simpan. Kalau kita jalankan, kan yang jalan masih form penjualan ya. Masih form 1 ini. Nah, form 1 ini kita kasih nama juga nih. Saya klik dulu nih di sini. Kita kasih nama oh, ini nama file ya. Nama filenya nih nggak usah diganti nih. Biar aja namanya form 1 dulu ya. Nah, kalau kita F5 kan yang jalan kan masih form penjualan kita nih yang pertama kali. Nah, misalnya saya mau ganti yang jalan pertama kali ini adalah form login. Maka kita edit di program.cs ini. Kita ganti new-nya jadi form login. Simpan, tutup saja. Kita F5 lagi. Maka sekarang yang muncul pertama kali adalah form login-nya. Oke. Sekarang kita akan buat logika program seperti ini untuk login ya. Jadi pertama kali login ini muncul, tombol login-nya itu akan kita disable. Ya, disable itu artinya tidak bisa diklik ya. Nah, dia bisa diklik kalau username dan passwordnya diisi, gitu. Oke. Nah, di sini berarti tombol login kita cari di propertinya itu, tombol loginnya belum kita kasih nama, btn login. Nah, kita cari properti namanya enable. Enable-nya kita ganti dari true menjadi false. Oke. Sekarang kalau kita jalankan, maka tombolnya tidak bisa diklik ya. Oke. Nah, sekarang tombol ini hidup atau bisa diklik kalau username dan passwordnya ada nilai. Maka saya akan menuju ke password. Oke, kita akan gunakan, kita kan harus bisa mendeteksi orang itu sudah ngetik atau belum di masing-masing text box-nya, kan logikanya seperti itu. Nah, kapan kita mendeteksinya? Berarti tiap kali orang ngetik tuh kita cek nih, ini dia ngetiknya bener nggak sih gitu. Nah, maka ini kita klik sekali, kita menuju ke event. Di event ada key up namanya. Kita klik 2 kali, kita masuk ke bagian kode. Nah, di sini di bagian kode ini kita akan buat logika yang sederhana. If jika txt user titik text tidak sama dengan kosong dan txt password titik text tidak sama dengan kosong, maka btn login titik enable kita buat dia jadi true. Berarti kan tidak kosong kan, dua-duanya ada nilainya nih. Else, oke, berarti btn login titik enable nya kita buat jadi false. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita ketik nih di sini, dia belum true ya. Kenapa? Karena eventnya kan terjadinya di txt password, bukan di txt username. Kalau saya ketik di sini, nah baru kodenya dieksekusi. Ini dia. Kalau ini saya kosongkan, saya ketik di sini admin, dia juga tidak mau. Kalau saya ketik di sini, dia juga tidak mau. Kenapa? Karena kode ini tidak dieksekusi. Kode ini hanya dieksekusi di txt password keyup. Sementara kan posisi kita ada di txt user. Padahal harusnya kan dia muncul juga ya, harusnya dia aktif juga tombolnya.
berarti kode yang sama, oke, ini harus kita masukkan dia di username ini. Stop dulu. Di username ini kita cari juga di sini keyup. Oke, pastikan. Oke, kita jalankan lagi. Oke, sekarang kalau kita ketik di sini admin, kita ketik di sini admin, nah dia muncul ya seperti ini. Oke, nah ini udah benar. Oke, ini sudah jalan ya. Tapi kalau kita lihat kode kita, ini kan ada duplikat kode ya, ada kode yang sama. Ini kan sama nih, cuman beda event saja. Satunya pada saat txt password keyup, satunya pada saat txt user keyup. Nah, membuat kode yang sama berulang ini tidak disarankan ya, karena kita tuh sebisa mungkin kode itu jangan diduplikat gitu. Jadi solusinya adalah kita bisa tambahkan metode ya. Jadi di file ini kita jangan ngapus ya, ini tidak boleh dihapus nih ya, ini tidak boleh walaupun tidak ada isinya ya. Jadi jangan menghapus metode yang sudah ada, tapi kita bisa nambah. Misalnya saya tambahkan private void set active button misalnya, ini dia. Oke, kemudian kodenya kita masukin di sini, kita cut, masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita tinggal panggil this titik set active button. Ini juga sama, this titik set active button. Oke, jadi sekarang kodenya cuma satu, cuman ada di sini saja, tapi dipanggil di dua tempat sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita F5, harusnya dia tetap jalan sebagaimana sebelumnya. Oke, kalau saya hapus, hilang. Kalau saya hapus, dia hilang. Nah, ini udah benar. Oke, silakan dicoba. Jadi kita mempelajari bagaimana menggunakan atau berinteraksi ya, berinteraksi antara objek ya. Di sini kita sudah berinteraksi antara login ini. Nah, dimana text box itu bisa mempengaruhi button. Artinya kan satu objek itu bisa mempengaruhi nilai yang ada di objek lain. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana caranya kalau ada kode yang sama, maka sebaiknya kita buatkan dia di satu metode saja. Nanti metode itu kita panggil di dua tempat atau lebih. Kemudian kalau kita berada di Windows Form, ini kita jangan hapus ya. Ini contohnya nih, ini kan kosong ya. Ini biar aja, dia tidak ganggu. Jadi tidak boleh menghapus metode yang sudah ada, tapi bisa menambah kode atau metode sesuai kebutuhan kita. Oke, silakan dipelajari. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.